Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Kita bisa bersama-sama lagi anak-anak kelas 5 dengan pelajaran SBDP kelas 5 tema 8 subtema 3. Nah, fokus materi tentang apa? Yaitu gambar cerita ya. Karena KD-nya memahami gambar cerita dan kedua langkah membuat gambar cerita. Nah, anak-anak bisa literasi halaman 119 sampai 121, tema 8. Mari kita mulai. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan sesuatu yang terjadi dalam sebuah cerita. Ya. Jadi gambar tersebut tanpa ditulis tulisan ya keterangannya itu sudah bisa menggambarkan sebuah cerita. Itu makanya disebut gambar cerita. Ciri-cirinya ya bersifat proporsional. Ya. Jadi gambar tersebut menunjukkan keadaan yang sebenarnya ya. Kalau gambar orang, kemudian ada taman bunga, itu seberapa besarnya orang, kemudian bunganya seberapa ya. Jadi seperti kehidupan sehari-hari ya. Bukan karikatur. Kalau karikatur itu beda ya. Kadang kepalanya orang besar banget, tangan dan kakinya kecil ya, atau sebaliknya ya. Jadi tidak demikian ya. Bersifat proporsional. Yang kedua, memudahkan membaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Jadi pembaca itu sudah bisa paham ya dengan melihat gambar tersebut. Ya. Makanya disuruhnya yang simpel dan mudah dipahami. Ya. Itu gambarnya yang diharapkan bisa memudahkan para pembaca. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Ya. Jadi anak-anak kalau kita lihat gambar cerita ini bahasa lainnya adalah komik ya, komik ya. Anak-anak mungkin akrab dengan kata-kata komik. Nah, di situ kalian bisa melihat gambar-gambar yang isinya kan cerita ya dan beruntun atau berseri dan berlanjut ya, bersambung terus ya, tidak selesai sampai kemudian akhir buku tersebut. Jadi memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan terakhir, gambar tersebut harus menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. Ya, makanya ketika gambar cerita ini mestinya diwarna biar tambah indah ya, dan tambah menarik. Ya. Beda dengan buku komik kalau di dalamnya gambarnya hanya hitam dan putih warnanya akan kurang diminati daripada yang full color ya. Dan memang lebih mahal kalau yang full color karena memang lebih indah. Dan terutama kalau nih lihat contoh ya, gambarnya full color kan nggak bosan ya lihatnya, sehingga asik mau baca lagi, diulang lagi mau baca lagi. Nah ini anak-anak contoh gambar cerita, ini rangkaian bercerita ya. Yang pertama, masyarakat kampus Sehat Melati menanam pohon dan bunga bersama-sama. Ini kegiatan bersama-sama menanam bunga dan pohon. Berikutnya, warga menanam apotek hidup. Jadi ada sebagian yang menanam apotek hidup. Nah, ada nih bapak-bapak yang menggali tanah ya. Nah, kemudian ada warga yang memilah sampah. Dan terakhir ada juga warga yang mendaur ulang sampah menjadi bahan kreatif. Ini rangkaian cerita ya, yang dibentuk gambar, makanya disebut gambar cerita. Nah, satu lagi nih anak-anak, ini yang gambar bercerita yang jenis lucu ya, menghibur. Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nih Kak Diko. Nah, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Nah, ini yang habis ditaruh, satu ditaruh di lantai. Kemudian Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, ibu mengapa ikanku di lantai? Nah, Bobby, adiknya, menghampiri kakaknya. Aku yang memindahkan kak, kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidupnya di air, Bobby. Jadi lucu ya. Ini adiknya nggak ngerti, dikiranya masuk di air kasihan kedinginan. Nah, ini sebuah cerita ya, kisah kakak beradik ya yang memelihara ikan ya. Dan kemudian ada perlakuan lucu dari adiknya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa memang ikan itu hidupnya di air ya, tidak ada yang kedinginan di dalamnya. Begitu. Nah, bervariasi ya, ada yang seperti ini, ada ini memberikan pendidikan ya tentang menanam dan sebagainya, memilah sampah, kemudian daur ulang. Ini hanya bentuk hiburan saja. Nah, kita perlu tahu ada langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Tentukan jenis teknik yang akan digunakan, basah atau kering ya.
Jadi kalau nanti kita mau menggambar, berarti kan bahannya apa saja, kertas kita siapkan, kemudian pensil dulu, atau mungkin langsung bolpen ya. Bolpen yang gambar itu kan ada yang khusus ya. Terus kemudian alat-alatnya juga karena terkait dengan apa yang akan kita gunakan teknik mewarna ya. Mau teknik basah, nanti apa itu teknik basah atau teknik kering, kita harus siapkan di awal. Yang kedua, penentuan tema. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar. Nah, biasanya tema yang diberikan itu yang memang sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi ya. Misal sekarang ini penentuan tema lebih akrabnya itu apa? Corona ya, COVID-19. Nah, itu contoh. Yang sebelumnya bencana alam atau banjir atau mungkin penghijauan ya, dan sebagainya. Itu digunakan untuk menanamkan karakter anak-anak ya, biar kita itu peduli dengan lingkungan kita. Baik, nomor 3. Pembuatan sketsa. Dibuat lebih dari satu agar dapat memilih yang terbaik. Sketsa itu apa? Coretan ya, coretan ringan saja, baik pakai pensil ataupun pakai bolpen tentang gambar yang akan dibuat. Ya. Kadang orang susah ya, nggak langsung jadi kalau gambar itu. Jadi makanya harus di sketsa dulu, di sketch ya, biasanya di sketch dulu. Bagus yang mana ya? Nah, baru kemudian bisa dipilih yang terbaik. Kita lanjutkan nomor 4, menyelesaikan gambar ya. Dengan cara menghapus garis atau coretan yang tidak perlu ya, karena udah mau selesai nih. Jadi mana yang tidak perlu tadi dari sketch ya, sudah diambil, sudah dipilih, kemudian dihapus garis yang tidak perlu dan mewarnai dengan rapi. Nah, kita lihat teknik pewarnaan. Ada 2 ya, teknik basah ya menggunakan cat air, cat minyak atau tinta. Kemudian teknik kering menggunakan pensil warna, krayon atau oil pastel. Nah, kemudian untuk anak-anak nih tugasnya ya, gampang, simpel dan insya Allah dipahami. Silakan buatlah cerita dari gambar bercerita berikut ya. Ini rangkaiannya begini nih, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan yang terakhir ini ya. Nggak boleh acak ya, karena ini ada cerita runtutannya, rangkaian peristiwa ya, tidak bisa dibuat seenaknya sendiri ya. Nah, begitu anak-anak, Bu Guru rasa sudah cukup dan paham ya, mudah-mudahan dimudahkan ya. Nah, untuk membuat cerita, karena udah kelas 5, silahkan buat cerita dengan kalimat yang lebih baik ya. Karena dengan kalimat yang lebih baik, menarik, itu akan menyenangkan dan memahamkan pembaca. Dan akhirnya pembaca akan memberikan jempol untuk kalian ya. Demikian dari Bu Guru, terima kasih. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.